sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kami ajukan buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau, Ayahanda Dr. Afrizal Nur MIS. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Riau, Kakanda Muhammad Auliazia. Yang kami hormati Ketua Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Riau, Kakanda Firdaus. Yang kami hormati Kakanda, Ayunda, Imawan dan Imawati yang hadir pada webinar Ketafakur pada malam hari ini. Baiklah, hadirin Imawan dan Imawati webinar kajian tafsir Al-Quran. Langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imawan Adrian Hidayat. Kepada Imawan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Imawan Adrian Hidayat. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan pada kajian malam hari ini merupakan kajian pertemuan ketiga membahas tentang surah As-Saff ayat 5, 6, dan 7. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara Ayahanda Dr. Afrizal Nur MIS untuk menyampaikan kajiannya. Kepada Ayahanda disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Baik, terima kasih kepada host ya, Ananda Khairun Nisa, dan tadi pembaca ayat suci Al-Quran Ananda Adriyat Hidayat, dua-duanya dari Meranti ya. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat dan semua peserta partisipan webinar kita ketiga malam ini, dan semua keluarga besar DPD IMM Riau, mudah-mudahan kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ketiga ini, ya, insya Allah kita akan meneruskan kajian kita mentadabbur Al-Quran surat As-Saff. Insya Allah malam ini kita akan diskusi ayat 5, 6, dan 7. Ya, ayat 5, ayat 6, ayat 7 ini adalah ayat yang merupakan unsur utama dan yang paling terpenting dalam usaha kita menjaga soft, menjaga barisan, ya, menjaga organisasi ya, organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah yang di dalamnya tentu ada organisasi otonom, termasuk dalam hal ini adalah DPD IMM. Itu bisa dimaksud ya, bisa dikategorikan dan bisa dikatakan ya sebagai soft atau barisan yang dinyatakan Allah dalam 14 ayat di surat ini ya. Jadi harapan ayahanda kepada antum semua ya, pasca kita mentadabbur surat As-Saff yang jumlah ayatnya 14 ini, menjadi kuatlah DPD IMM Riau ya, menjadi DPD IMM yang memang memiliki kader-kader yang militan ya, kader-kader yang punya ghirah ya, tidak senang dan tidak suka ya bila Islam dilecehkan, marah ketika Nabi dihina, marah ketika Al-Quran Islam dikriminalisasi dan seterusnya ya. Ini harapan kita setelah kajian ini selesai. Baik, pada ayat 5 ya, pada ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, yang menjadi faktor perusak barisan itu ya, yang menjadi faktor penghancur barisan umat Islam itu adalah perilaku fasik ya, perilaku zalim. Ya, ini hati-hati ya, untuk semua ya, pastikan bahwa di dalam barisan kita itu tidak ada kelompok orang-orang fasik, kelompok orang-orang zalim. Baik, kita coba memahami dulu ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita diskusikan ya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani. Dan ingatlah ketika Musa berkata, ini adalah ayat yang ditujukan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, para pengikut Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Dan ingatlah ya, ketahuilah wahai Muhammad ya, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya ya, pada Bani Israel, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku? Kalian menyakitiku. Ya qaumi lima tu'dzunani. Ya. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Sementara kalian itu tahu bahwa ya sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian, untuk kalian. Falamma azaghallahu qulubahum. Wallah
Wallahu la yahdil qaumal fasiq. Maka tatkala mereka berpaling ya dari kebenaran, maka pada saat itu juga Allah memalingkan mereka dari kebenaran. Ya. Dan Allah tidak memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik anak-anak sekalian, ya imawan imawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan ya, bagi kita karena Al-Qur'an itu meskipun berlaku khusus sebabnya, namun Al-Quran itu ditujukan ya untuk semua, ya, tidak hanya pada aspek kekhususan sebab itu. Maka ada kaidah usul fikih al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sebab. Ya, ungkapan Al-Quran itu memang ada faktor kekhususan sebabnya, namun dilihat tidak pada aspek itu, namun dilihat pada aspek keumuman lafaznya. Ya, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sebab. Lihat pada keumuman lafaznya, tidak pada kekhususan sebabnya. Nah, ini menjadi satu hal yang penting ya. Betapa dulu Nabi Musa alaihissalam menyatakan kepada kaumnya ya, satu ungkapan, satu ekspresi kekecewaan ya, Nabi Musa kepada umatnya. Bagaimana bentuk kekecewaan Nabi Musa kepada umatnya? Yaitu, kenapa kalian menyakitiku? Ya, jadi anda sekalian, perilaku, perbuatan, ya menyakiti Rasulullah SAW, ya menyakiti para nabi dan para rasul itu sudah terjadi jauh ya sebelum jauh sebelum periode Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau sekarang muncul ya penghinaan kepada Nabi, baik itu datangnya dari internal umat Islam ataupun orang-orang kafir ya seperti yang beberapa bulan yang lalu yang dilakukan oleh Presiden Macron ya, banyak sebelum itu juga karikatur Nabi Muhammad SAW dilecehkan. Itu sudah menjadi rantaian sejarah panjang sejak Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam menyatakan, ya qaumi lima tu'dunani. Kenapa kalian menyakitiku? Ya, menyakiti Nabi banyak bentuknya, ya, banyak variannya, ya, banyak ragamnya. Bentuk melecehkan Nabi, menyakiti Nabi itu bisa dalam verbal, ya, bisa dalam visual, ya, bisa dalam bentuk karikatur, kata-kata mencaci, mengolok-olok Nabi, melecehkan ya baik dari perkataan, membuat status ya, membuat status di FB, membuat status di Instagram, ya, men-share karikatur-karikatur, ya, melakukan perbuatan-perbuatan penyimpangan, menyelisihi perintah Nabi, mengingkari perintah Nabi, berbuat dosa pada Nabi, itu adalah bentuk-bentuk dari menyakiti Nabi. Termasuk juga melakukan pelecehan, melakukan intimidasi, melakukan tekanan, melakukan kriminalisasi kepada para pewaris Nabi. Ya, antum tahu bahwa risalah dakwah ini tidak berhenti begitu Nabi wafat. Risalah dakwah ini akan terus ya disyiarkan oleh para pengikut Nabi mulai dari zaman Khulafa ar-Rasyidin sampai hari ini. Ya, pewaris Nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi ulama itu adalah pewaris Nabi. Ya, kalau hari ini ada bentuk-bentuk tekanan, ada bentuk-bentuk kriminalisasi, ada bentuk-bentuk pelecehan ya, kepada para ulama, itu sesungguhnya adalah mengulang kembali apa yang dilakukan oleh Bani Israel yang menyakiti dan melecehkan Nabi Musa alaihissalam. Dan Anda sekalian, ya ini poin pertama. Yang kedua, menyimpang ya dari berpaling kepada kebenaran itu merupakan satu penyebab daripada Allah Subhanahu wa taala
menjauhkan kita dari petunjuk Al-Quran. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam menyatakan itu, ya, mendeklarasikan bahwa anni Rasulullah. Ya. Jadi ada pernyataan Nabi Musa alaihissalam kepada para pengikutnya Bani Israel, yaitu anni Rasulullah. Jadi bentuk pelecehan, ya, bentuk menyakiti Nabi Musa itu bukanlah satu perbuatan yang mereka tidak mengetahui apa resiko dari perbuatan itu. Ya. Ada semacam kesengajaan, ya. Ada seperti rekayasa, ya, bagaimana supaya dakwah Nabi Musa itu tidak berjalan efektif. Nah, ini dinyatakan oleh ayat selanjutnya, wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Setelah mereka tahu bahwa Nabi Musa itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali, ya, Ananda sekalian. Jadi antum kalau sudah tahu, ya, tadabbur surat As-Saff kemudian tidak diamalkan, itu luar biasa sekali kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibanding orang yang tidak mengetahui sama sekali, ya. Jadi kalau kita sudah tahu sekarang 14 ayat di surat As-Saff ini mengandung makna yang luar biasa, ya, bagaimana sejarah, ya, menyadarkan kita bahwa barisan umat Islam itu akan hancur, ya, dan kocar-kacir, ya, akibat dari banyaknya orang-orang fasik, ya, orang-orang munafik, ya, orang-orang zolim yang berada di barisan itu. Setelah kita tahu, ya, setelah orang-orang Yahudi, Bani Israel tahu bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah, Rasul untuk mereka, Rasul yang Allah utus untuk mereka khusus. Ini bahaya sekali. Jadi wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Nah, ya. Jadi bagaimana azab Allah, bagaimana siksa Allah, bagaimana bentuk daripada balasan Allah kepada mereka, ya, Allah tegaskan dalam ayat selanjutnya, falamma zaghu, ya, falamma zaghu, ketika mereka berpaling, ya, falamma zaghu azaghallah qulubuhum, ya. Azaghallahu qulubahum. Ya, ketika mereka berpaling dari kebenaran, ya. Kenapa mereka berpaling dari kebenaran? Karena ada motivasi kuat dalam diri mereka itu untuk melecehkan Nabi, untuk menyakiti Nabi. Ya, ketika mereka lakukan itu, mereka berpaling dari kebenaran setelah Nabi nyatakan bahwa Nabi Musa itu adalah Rasul untuk mereka, ya, utusan Allah khusus untuk mereka. Maka Allah katakan, azaghallahu qulubahum. Allah, ya, Allah akan palingkan hati mereka dari kebenaran. Allah tutup hati mereka untuk menerima kebenaran-kebenaran Islam. Jadi kalau hari ini, kenapa kita seringkali melakukan maksiat dan dosa? Karena faktor Allah telah palingkan hati kita dari menerima hidayah dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di kalangan mahasiswa, ya, yang memang selalu sentiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ini harus jadi perhatian khusus, ini pertanda ini bahwa dalam perilaku dan dalam kehidupan itu selalu banyak aktivitas-aktivitas yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka, ya, tidak akan diberikan Allah petunjuk, ya, mereka tidak akan diberikan Allah taufik, ya, mereka tidak akan diberi Allah cahaya untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena mereka fasik. Ya, jadi faktornya kenapa tidak mereka dapati hidayah, petunjuk, taufik, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena faktor tidak rahim dan rahmannya Allah kepadanya.
tetapi karena diri mereka sendiri yang membuka ya ruang celah untuk mereka menjadi orang-orang yang fasik. Nah, apa itu fasik? Fasik itu adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah melakukan dosa, maksiat, itu artinya kita sudah fasik, keluar dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fasik itu. Ini ayat kelima. Ayat keenam, ya. Sebelum masuk ke ayat keenam, ada satu hal yang penting juga untuk kita ketahui. Ya, ayat ini juga merupakan larangan untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ya, di samping menyakiti Nabi Musa, tapi ayat ini juga berlanjut terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan larangan ya untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, menyakiti para sahabat Nabi, tabi'in, ya, sampai kepada ulama-ulama, ya, pewaris Nabi, sampai kepada orang-orang yang melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Jadi ayat 5 ini dipertegas Allah ya oleh ayat lain, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 69. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang-orang seperti orang yang menyakiti Nabi Musa. Nah, jadi antum bisa buka ya ayat 69 surat Al-Ahzab ya, yang juga merupakan ayat yang menguatkan surat As-Saff ayat 5 ini. Terakhir penjelasan dari ayat ini ya, ada kisah seorang ulama Yahudi yang bernama Ba'lam bin Baurah. Ya, Ba'lam bin Baurah ini ya diabadikan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 175. Ya, Ba'lam al-Baurah ini adalah ulama Yahudi yang diberikan mandat amanah oleh Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah. Ya. Tetapi dalam perjalanan dakwah itu Ba'lam bin Baurah ini terbujuk oleh rayuan fasilitas kemewahan dunia dari penguasa, dari pemimpin, dari raja Madian, sehingga pada akhirnya Ba'lam bin Baurah ini mengikuti agama Raja Madian dan tidak melaksanakan tugas dan amanah yang diembankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ulama juga hari ini ya memang memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat berat. Ya, ulama itu adalah orang-orang yang mewarisi sifat-sifat Nabi, ya, tidak takut oleh intimidasi dan tidak terbujuk oleh rayuan penguasa. Nah, ini harapan kita ya kepada ulama. Sehingga yang terjadi pada Nabi Musa itu tidak hanya umat Nabi Musa saja yang menyakiti Nabi, tetapi para pelanjut risalah Nabi Musa itu seperti tokoh agama yang bernama Ba'lam bin Baurah juga mengkhianati Nabi Musa. Ya, dia silau oleh kemewahan dan fasilitas yang diberikan oleh raja atau umarok atau pemimpin Madian saat itu. Baik, kita ke ayat 6. Ayat 6 ini ya, ini juga merupakan kisah Nabi Isa bin Maryam ya, yang berkata kepada Bani Israel. Pernyataan Nabi Isa ini, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Jadi sama pernyataan ini. Jadi sebenarnya pernyataan ini tidak akan muncul dari kedua Nabi mulia ini, dari kedua Rasul yang mulia ini, kalau tidak umat kaum yang dihadapinya itu bukan dari kaum yang keras kepala, pembangkang, ya, suka protes, ya, bahasa kasarnya kurang ajar, ya, Bani Israel itu. Kalau tidak Nabi yang mulia, Nabi Musa dan Isa alaihissalam menghadapi umat yang seperti ini, maka tidak akan muncul pernyataan-pernyataan dari kedua Nabi ini
yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Jadi kalau seandainya kalau dosen kita sudah mengatakan di lokal, saya ini dosen mata kuliah ini, nah, itu udah marah ya. Kalau sudah kalau orang tua kita sudah mengatakan saya ini ayah kalian, saya ini ibu kalian, itu marah ya. Karena tidak pun dinyatakan saya ini ayah kalian, saya ini ibu kalian, saya ini dosen kalian, saya ini guru kalian, kita tahu bahwa mereka itu guru kita, mereka itu dosen kita, mereka itu ayah kita, mereka itu ibu kita. Nah, ini kemarahan ya dari Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi ini penting ya bagi DPD IMM Riau ya untuk menjaga barisan ini supaya barisan ini tetap solid ya, tetap kritis, tetap punya giroh. Jangan diam saja ketika agama ini dihina. Jangan diam saja ketika ulama kita dilecehkan. Sekarang kita perkuat barisan itu dengan mengamalkan, mentadabbur surat As-Saff ini. Apalagi cita-cita besar kita, cita-cita besar ayahanda dan antum semua, bagaimana intisari dari 14 ayat surat As-Saff ini kita buatkan tafsirnya begitu. Ya. Jadi ayat 6 ini pernyataan lagi dari Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, ya, kepada kaum Bani Israel, pernyataan bahwa saya ini adalah utusan Allah untuk kalian. Ya, ini ini pernyataan yang tadi tidaklah pernyataan yang sederhana, tapi ini suatu kemarahan dari Nabi Isa. Nabi Isa lanjutkan membenarkan kitab sebelumku. Jadi kalau membenarkan kitab sebelum Nabi Isa, artinya Nabi Isa diturunkan oleh Allah wahyu risalah ya ditadwin, dikodifikasi dalam sebuah kitab suci yaitu Injil. Kalau sebelumnya tentu kitab suci Taurat yang diturunkan Allah pada Nabi Musa alaihissalam. Membenarkan kitab sebelumku. Nabi Isa tidak pernah mendustakan kitab yang datang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Nah, ya jadi dia punya hierarki. Jadi agama ya risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi itu punya kaitan. Jadi membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Ya, Ahmad ya, itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi maksud di situ Ahmad adalah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat dari banyak hadis, ya, dari banyak hadis. Ya, salah satu hadis ini adalah yang menyatakan bahwa nama Nabi Muhammad itu ada 5. Ya. Nama Nabi Muhammad itu ada 5. Salah satunya adalah Ahmad. Ya. Ada juga Al-Hashir. Ya. Kemudian ada Al-Aqib. Ya. Ada 5 nama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini maksud di situ adalah Nabi Muhammad yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam dan merupakan penutup Nabi. Maka tatkala Rasul itu datang, ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, apa komentar mereka? Bani Israel ini. Ini adalah sihir yang nyata. Coba antum amati baik-baik. Coba antum resapi baik-baik betapa kurang ajarnya Bani Israel, ya, yang disampaikan berita, yang sumber berita itu dari kitab suci mereka, Injil, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa menyatakan ya, Nabi Isa menyatakan bahwa setelah datangnya risalah kepada Nabi Isa itu, kemudian akan datang ya nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, ketika datang Nabi Muhammad membawa bukti-bukti yang nyata, mukjizat Al-Qur'an. Komentar mereka apa? Ya, komentar mereka apa? Ini adalah sihir yang nyata.
Ya, ini adalah sihir yang nyata. Ini luar biasa sekali. Ya. Jadi pelecehannya berlanjut ya. Jadi pelecehan Nabi dari tadi pada zaman Nabi Musa berlanjut terus sampai ke zaman Nabi Isa, dan begitu datang Nabi akhir Nabi Muhammad SAW, pelecehan itu semakin hebat. Ya, bagaimana hebatnya? Mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir yang nyata. Ya, ini adalah sihir yang nyata. Ini apa? Hadza sihrun mubin. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW membawa mukjizat Al-Quran, mereka tentang, mereka dustakan kebenaran dengan mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sihir. Ya, pembawa Al-Quran itu adalah penyihir. Wahyu yang dibawa adalah sihir, dan itu bukanlah kitab suci. Ini betapa perilaku ini adalah perilaku yang hina, ya. Betapa perilaku yang mereka lakukan ini adalah sebuah kedustaan yang sangat besar, pelecehan yang teramat besar, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda sekalian, ayat terakhir, ya, ayat ke-7, ini ayat menjadi penutup dari dua kisah ini. Allah tegaskan, ya, dan siapakah yang paling zalim? Ya, siapakah yang paling zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta, ya, terhadap Allah, sedangkan mereka diajak kepada Islam. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kezoliman yang teramat besar, ya, dilakukan oleh orang-orang yang mengada-ngada, yang melakukan kedustaan kepada Allah, sementara mereka itu diajak kepada Islam, diajak kepada kebenaran. Ya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi salah satu yang menjadi penutup pintu hidayah dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman. Jadi Anda sekalian, ya, kezaliman itu bentuknya yang paling tinggi itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, ya, ada banyak Tuhan, ya, ya, mereka Trinitas, ya, Trinitas, mengakui ada 3 Tuhan. Ini adalah kezaliman, ya, kezaliman yang sangat besar. Nah, kezaliman itu juga adalah menuduh Rasul sebagai penyihir. Ya. Kezaliman juga adalah menyelisihi Allah karena mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini juga banyak kezaliman-kezaliman dalam bentuk menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran, pro kepada kezaliman, ya, menolak menolak bentuk-bentuk kesucian, ya, Al-Quran. Ya, kemudian pro kepada upaya-upaya untuk melecehkan Al-Quran. Ini adalah bentuk-bentuk kezoliman gaya baru di abad 21 ini. Ya, di samping tadi juga kezoliman-kezoliman dalam bentuk merendahkan, melecehkan, mengkriminalisasi, ya, ya, bahkan menahan, ya, menahan para ulama, ya, itu juga merupakan satu kezoliman yang dulu pernah dilakukan oleh umat-umat Nabi, ya, Musa, Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini juga merupakan satu hal yang kita harus garis bawahi untuk kita bisa memperkuat barisan DPDI MM Riau ini, ya, untuk bisa kemudian kita simpulkan. Pertama, kita harus pastikan bahwa kita adalah kelompok orang-orang yang memuliakan Nabi, mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, tidak menjadi bagian orang-orang yang melecehkan Nabi, menista Nabi, menghina Nabi, merendahkan Nabi. Yang kedua, kita harus pastikan kita menjadi bagian orang-orang yang taat, ya, bukan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kita juga harus pastikan bahwa kita ini adalah bagian dari orang-orang yang tidak melakukan penzoliman. Penzoliman itu bisa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kepada nabi, bisa kepada para pewaris nabi, yaitu para ulama. Dan untuk antum ketahui bahwa ya, yang paling takut ya, makhluk Allah yang paling takut dari seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam dunia ini, di bumi ini adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang paling takut ya kepada Allah itu adalah ulama. Jadi ikutlah seruan ulama, ikutlah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para ulama, dan ikutlah komando para ulama. Demikian saja ya untuk sementara pemaparan Ustadz ya terkait dengan 3 ayat di surah As-Saff ini, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Terusnya Ustadz kembalikan, Anda kembalikan kepada Khairun Nisa. Silakan. Terima kasih kepada Ayahanda yang telah menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, tanya jawab peserta kajian tafsir Al-Quran. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui kolom komentar. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik Ustadz dari Ampera Selat Panjang, Riau. Silakan Malik, silakan Malik. Yang mau saya tanyakan Ustadz terkait kondisi saat sekarang ini, Ya. apa yang harus dilakukan oleh umat terhadap kondisi para habaib, ulama kita, tokoh masyarakat kita yang pada intinya tidak disukai oleh yang berkuasa itu. Apa yang harus dilakukan oleh umat itu? Hanya diam saja atau seperti apa? Karena sebagaimana dikatakan hadis Nabi, orang sebaik-baik seburuk-buruknya iman adalah hanya diam saja itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung Ustaz jawab atau gimana Pak host? Khairun Nisa. Langsung saja dijawab Ustaz. Baik, makasih ya. Jadi makasih Malik ya, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan yang up to date ya dalam kondisi hari ini. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam ya? Mensikapi perkembangan yang terjadi hari ini ya. Pertama, umat Islam harus kritis. Itu yang harus dilakukan. Ya, kritis ya. Mengkritisi. Dan antum semua punya wadah untuk itu. Ya, dan punya kemampuan untuk itu. Wadahnya DPD IMM, kemampuan kalian itu adalah kalian di antara orang-orang yang masuk kepada kelompok warga masyarakat yang terdidik karena berstatus sebagai mahasiswa. Ya. Hari ini kan mahasiswa sudah kehilangan fokus, tidak lagi melihat problem-problem kebangsaan yang menjadi konsen mahasiswa-mahasiswa di era-era sebelumnya. Ya, jadi antum punya wadah DPD IMM,
antum punya kemampuan ya, karena antum mahasiswa. Kemudian juga bisa dan harus dipastikan ya, bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan menyampaikan kebenaran, mengkritisi ketidakbenaran itu kan dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi rakyat, umat, apalagi mahasiswa tidak boleh takut ya, dengan berbagai macam fakta-fakta yang dilihat hari ini. Kadang kan faktor psikologis itu yang menyebabkan kita tidak berbuat apa-apa, diam, ya, tiarap, pasif. Mahasiswa tidak lagi menjadi aktivis-aktivis, tapi menjadi pasifis-pasifis, ya, tidak berbuat. Ya, paling tidak kalian berkomentar lah ya, membuat status atau mengisi rubrik kolom di opini surat kabar. Ya, sikap IMM seperti ini, ya, sikap apa IPM seperti ini. Ya, kita juga harus tahu bahwa fungsi kita sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah yang organisasi ini dilahirkan oleh para pendiri dulunya bukan untuk sekedar kita konsen kepada amal usaha saja, tapi organisasi ini punya cita-cita besar, cita-cita luhur dan mulia, yaitu tegaknya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ayahanda menghimbau kepada antum semua, mari kita ya menjadi bagian dari pejuang, tidak menjadi bagian dari pecundang yang tidak berkontribusi ya terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Hari ini kita bertanggung jawab untuk meluruskan arah kiblat bangsa yang sudah melenceng. Kalian generasi muda ya, punya tanggung jawab itu. Ya, ini era pandemi COVID-19 menjadikan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa, sementara kondisi bangsa ini sungguh telah mengundang ya, tanggung jawab antum sebagai mahasiswa. Jadi DPD IMM silakanlah setelah kita tadabbur ayat-ayat di surat As-Saff ini bergerak ya, terukur, bertanggung jawab. Ini yang ayahanda harapkan kepada antum. Kalau tidak, kita ya menjadi orang-orang yang sia-sia, ya, menjadi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa ya daripada apa yang kita lakukan. Ya, ya sifrul yadain, orang-orang yang hampa, kosong tangan, ya sementara dibekali sebelumnya oleh banyak bekal untuk berbuat untuk umat, ya, untuk agama dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Barangkali itu ya Malik ya. Apa yang kita harus lakukan ya, kita harus mengkritisi, ya mengkritisi. Sekarang media mana yang kita bisa melihat objektivitas pemberitaan yang ada? Ya. Jarang sekali kan media-media. Nah ini perlu kita cerdaskan umat ini, ya perlu kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa ini, dan kita harus menjadi orang-orang yang berada selalu pada barisan yang kuat, yang barisan itu tidak akan mungkin dan tidak akan bisa serta mustahil akan bisa dirusak oleh orang-orang dan musuh-musuh Islam. Allahu a'lam. Gitu Malik. Silakan yang lain. Silakan host. Baik, apakah ada imawan dan imawati yang ingin bertanya lagi? Silakan.
Ya, ada 24 orang ya, Bapak lihat partisipannya ya. Silakan, ada pertanyaan. Atau Bapak yang bertanya? Apa? Assalamualaikum, Pak. Silakan. Ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Kurniasa Fitri. Saya dari Selat Panjang. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara kita agar bisa menjadi generasi yang tangguh di era milenial seperti ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Luar biasa Selat Panjang ya. Di Selat Panjang ini girohnya ya perlu dikasih rewards ini oleh Ananda Daus ya. Apakah baru selesai Baitul Arqam atau seperti apa, semangatnya luar biasa ya. Mulai dari hostnya yang ngaji juga bagus tadi, Adrian ya. Jadi bagaimana, ini juga pertanyaannya terkait dengan sampai malam ini kita sudah 7 ayat ya, membahas surat As-Saff ini. Ya, ketujuh ayat ini adalah jawaban daripada pertanyaan Ananda tadi. Ya, menjadi barisan tangguh ya, menjadikan barisan tangguh. Insya Allah dari 7 ayat ini sudah banyak nilai-nilai yang kita perlu bumikan ya, meminjam istilah membumikan ya, membumikan nilai-nilai pemahaman kita terhadap ke-7 ayat ini supaya kita menjadi barisan yang kuat dan tangguh itu ya. Jadi mulai dari antum sendiri dulu ya, kawan-kawan kita imawat-imawati, mulai dulu dari diri sendiri. Pertama, kita harus menjadi orang yang mencintai Nabi, menjadi imawan, imawati yang tidak melakukan tindak tanduk, ucapan, perilaku, perbuatan yang menyakiti Nabi. Gitu, menyakiti Nabi. Ya, bagaimana konkretnya menyakiti Nabi itu banyak ya, banyak. Tidak ikut sunnah Nabi itu menyakiti Nabi. Apalagi menyakiti Nabi dalam bentuk melecehkan ya, melecehkan Nabi. Nah, kita pastikan itu dulu ya. Yang kedua, pada ayat 5 saja ada 2 aspek itu. Yang kedua, kita pastikan kita tidak menjadi orang-orang yang fasik. Jadi tadi Ustadz jelaskan fasik itu al-khuruj an ta'atillah. Ya, jadi persoalannya sekarang DPDIMM harus melakukan pencerahan keislaman kepada para anggota-anggotanya. Ya, para anggota-anggotanya ini kajian kajian tafsir Quran ini bagus sekali. Ya, melakukan pencerahan. Mungkin barangkali ada tema fikih juga nanti. Ada tema sirah nabawiyah juga. Jadi dengan tema-tema ini menjadikan kalian taat ya, karena tahu. Kadang ketidaktahuan itu menjadikan kita tidak taat dan menjatuhkan kita kepada perilaku fasik. Fasik itu apa? Keluar dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita ke kampus Umbri saja pakai jilbabnya, ya, atau ke kampus UIN saja, atau kalau di Selat Panjang apa tuh stay ya. Nah, di luar itu, ya, keluar dari itu tidak. Nah, ini sudah fasik. Al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Di mana menutup aurat itu adalah satu kewajiban bagi muslimah. Ya, jilbab yang syar'i tentunya, bukan jilbab yang tidak syar'i, ya, yang tren. Nah, itu yang tidak syar'i ya. Nah, itu
Jadi kita pastikan kita tidak menyakiti Nabi, tidak melecehkan Nabi, tidak menghina para pewaris Nabi, para ulama-ulama kita. Ya, pastikan dulu itu imawan, imawati ya. Yang kedua, kita tidak menjadi orang-orang yang fasik. Ayahanda jamin dan pastikan barisan DPD IMM akan solid, akan kuat, dan tidak akan bisa dimasuki oleh musuh-musuh Islam. Kalau dua ini kita jaga, ya. Fasik ya, fasik dan tidak menyakiti Nabi. Ya sebenarnya menyakiti Nabi itu sudah perbuatan fasik, ya sudah perbuatan fasik gitu. Menyakiti Nabi itu. Ini sekarang kan pelecehan para Nabi, pelecehan kepada Nabi, pelecehan kepada Islam, ya terlalu mendiskriminasi umat Islam. Ini kan nampak sekali secara telanjang oleh kita hari ini di negara ini. Ya, ini menjadi keprihatinan kita. Jadi ayahanda sebagai ketua Majelis Tarjih menghimbau kepada antum semua, inilah penggerak-penggerak sesungguhnya Perserikatan Muhammadiyah ini, DPD IMM ini, Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, mari sama-sama kita sepakat ya, dan satu kata untuk bersama-sama kita luruskan kiblat bangsa yang sudah melenceng. Begitu ya. Jadi ini harapan ayahanda ya. Kita mengkritisi sesuai dengan porsi, terukur, bertanggung jawab ya, dan kemudian kita mengerti ya duduk persoalan kenapa kita mengkritisinya. Anak-anak IMM, imawat-imawati adalah kelompok orang-orang cerdas. Ya. Kecerdasan itu kita harus gunakan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang punya ghirah. Ya. Tidak mau Islam ini direndahkan. Tidak mau Islam ini menjadi sesuatu yang dirugikan terus ya oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Nah itu ya, jadi kita secara terstruktur saja, kita ikuti saja ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, 6, 7. Ini ayahanda mengharapkan ada tim perumus ya daripada kajian kita pada malam-malam sebelumnya, pada malam sekarang dan pada malam yang akan datang ya. Ada tim perumus dan rumusan-rumusan itu nanti kita jadikan sebagai dasar patokan panduan kita untuk memperkuat barisan DPD IMM. Ya, ayahanda juga mulai malam ini mengharapkan kepada antum semua, mari kita sama-sama sekarang melakukan kontrol, mengkritisi, dan itu semua kita sampaikan di sosial media, di media sosial. Ya, ayahanda akan lihat itu, akan pantau apakah ada atau tidak sama sekali. Ya, seharusnya sudah mulai ada itu, ya, sudah mulai ada. Nah, jadi energi positif kita untuk mengkritisi persoalan bangsa hari ini yang dicontohkan oleh ayahanda kita di PP Muhammadiyah, ya, seperti ayahanda Bushro Muqaddas, ayahanda Din Samsudin, itu juga harus turun kepada antum ya pada level imawan imawati DPD IMM. Ini harapan ya, ini harapan Ustadz kepada antum semua. Terima kasih pada penanya kedua. Berikutnya silakan pada host ya. Silakan. Terima kasih Ustadz. Baiklah, kepada Imawan dan Imawati, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Disilakan. Bagaimana Khairun Nisa di Selat Panjang sendiri IMM-nya? Ya, menjelang ada pertanyaan dari yang lain ya.
Alhamdulillah Ustadz kemarin sudah DAD dan sekarang lagi menyusun RTL, terus untuk mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Berarti sedang semangat ya sekarang ya karena DAD, tapi semangatnya harus dirawat terus. Ya, jangan karena baru DAD kemudian militansinya muncul, kemudian hilang lagi. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Dirawat terus ya, karena di mana-mana DAD Ustadz lihat itu selalu bagaimana mencetak kader militan. Sekarang militansi itu ditagih oleh perserikatan kepada antum. Mana bukti militansi antum itu? Ya. Militansi itu bisa dibuktikan dan terukur, bisa diakses oleh umat, oleh warga Persekutuan Muhammadiyah melalui tulisan-tulisan Khairun Nisa dan kawan-kawan semua. Kalau tidak, kita tiarap, kita tidak berbuat apa-apa, ya, rugi, ya, antum menjadi generasi muda. Karena Ustadz dulu juga pernah seperti antum, ya. Di saat usia 21 tahun, 22 tahun di era 98 berbuat. Apalagi hari ini kompleks sekali persoalan dinamika yang terjadi di bangsa ini. Ya, nah, ini nasihat ayahanda kepada antum semua. Kita tidak hanya sekadar mengaji saja, tapi ini harapan kami orang tua kepada anaknya. Ya, nah, ini Khairun Nisa. Ini Ustadz sudah rindu juga dengan Selat Panjang ya. Dulu kami sering ke Selat Panjang, tapi di era pandemi COVID ini ya terbatas ya. Nah, ini mudah-mudahan kita doakan supaya pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa bermuajahah, kita bisa langsung bermuqabalah secara langsung. Ya. Ini harapan kita semua. Silakan kalau ada yang lain. Nah, ini harusnya ini Meranti semangat, ini yang lain ini harus semangat ini. Mana yang Pekanbaru ya, atau Kampar atau Dumai. Ini 23 ya partisipannya. Ini 23 ini mudah-mudahan istiqomah ya. Sampai nanti terakhir ayat 14. Ya, ini harapan Ustadz ya, Daus ya. Zia ya. Ini harapan Ustadz ya, mudah-mudahan yang 23 ini istiqomah dan semoga saja yang 23 ini bukan orang baru ya. Yang khawatirnya kita kan 23 malam ini baru, 23 yang sebelumnya juga orang yang baru, sehingga tidak sinkron ya. Kita ingin menciptakan satu barisan yang kuat nanti. Syaratnya adalah partisipan ini, 23 ini adalah orang yang mengikuti kajian ini dari awal sampai kajian 14 atau sesi 14 pengajian kita di surat As-Saff ini. Insya Allah kalau kita istiqomah, ya kalau kita istiqomah, konsisten, komitmen, ini akan luar biasa sekali. DPD MMPO akan menghasilkan kader militan yang tidak hanya itu sebagai ucapan-ucapan retorika saja, tapi ada pembuktian. Ya, silakan ada yang lain silakan. Di kolom chat ada yang nanya, Ustaz. Ya, silakan, Daus. Ini ada di dalam kolom chat Adinda Malik juga terkait vaksin COVID yang belum jelas Ustadz halal MUI. Langkah kita Ustadz ya? Itu kata beliau pertanyaannya. Ya, baik. Ini kan vaksinnya sudah datang ya. Jadi disayangkan harusnya vaksin itu diberikan setelah jelas
dari segala aspek ya. Jelas kehalalannya, kemudian jelas efektivitas vaksinnya terhadap antibodi yang diberikan vaksin. Ini yang kita tidak dapati ya, atau belum dapati. Jadi Ustadz dapat informasi di berita bahwa Majelis Ulama baru akan melakukan sidang ya, pada Komisi Fatwa Majelis Ulama, pimpinan pusat ya Majelis Ulama Indonesia itu. Ya, kemudian juga ditunggu saja ya bagaimana nanti PP Muhammadiyah. Harapan Ustadz tentu antum tidak ketinggalan mengupdate informasi itu. Jangan nanti vaksin disuntik ya, sementara tidak tahu ya tentang bagaimana vaksin itu. Ya. Nah ini sudah didistribusikan ke daerah-daerah vaksin itu dan sudah ada daftar list yang diprioritaskan untuk divaksin. Ya. Nakes, tenaga kesehatan, para guru-guru, ya. Ini yang menjadi polemik juga ya. Dan kita harapkan Malik ya nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena vaksin ini akan disuntikkan pada minggu yang akan datang ya. Sebelum itu tentu kita harapkan ada kejelasan baik itu dari Majelis Ulama atau dari PP Muhammadiyah terkait dengan vaksinasi. Ya, karena vaksin kalau analisa Ustadz ya, vaksin yang datang ini apakah vaksin yang diuji cobakan atau vaksin yang berbeda dari vaksin yang diuji cobakan kepada relawan? Iya kan? Nah, ini Ustadz Ayahanda tidak expect keilmuannya pada masalah vaksin ya, tapi yang Ayahanda lihat ya, apakah pengadaan vaksin yang didatangkan dari Cina itu atau Sinovac itu vaksin yang disuntikkan atau diuji cobakan kepada relawan ya, atau vaksin yang berbeda. Nah, di sini persoalannya. Kalau digunakan vaksin yang disuntikkan kepada relawan, tentu belum selesai prosesnya dan belum saatnya untuk divaksin ya kepada rakyat ya, Indonesia ya, tentunya seperti itu. Nah, tentu ini berbeda ya. Kalau tidak vaksin yang dicobakan kepada relawan, tentu ini vaksin yang baru. Nah, inilah yang sekarang PP POM ya, Majelis Ulama termasuk juga PP Muhammadiyah, kita tunggu saja nanti bagaimana keputusan ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lah ya. Ini harapan kita. Kalau vaksin yang diujikan kepada relawan, nah ini informasinya belum lagi bisa dicobakan ya secara massal gitu. Nah, ini tentunya vaksin baru. Nah, Ustadz tidak mau berpolemik terkait dengan itu, tapi informasi terbaru ya tadi sudah ada pertemuan Majelis Ulama. Ya, mudah-mudahan vaksin ini ya vaksin yang efektif ya dan vaksin yang tidak diragukan kehalalannya dan tidak menjadi obat ya atau vaksin yang menambah mudarat yang lebih besar ya, di saat umat ini menghadapi musibah yang sungguh teramat besar ya, yaitu pandemi COVID. Gitu Malik, begitu Daus ya. Kita tunggu saja dari MUI, dari PP Muhammadiyah. Karena memang kita tidak bisa santai ya. Minggu depan sudah divaksin dan vaksin itu sudah di beberapa daerah sudah sampai. Ya, ini Ustadz mengharapkan DPDIM juga ambil bagian lah ya
untuk bisa men-share informasi-informasi kepada umat, kepada warga Persekutuan Muhammadiyah. Ini harapan Ustaz seperti itu. Ambil alih juga tentang vaksin ini, di mana kita kejar terus informasi-informasi yang bisa mencerahkan umat. Demikian Malik. Malik banyak ya pertanyaan yang up to date itu ya. Sementara Ustaz untuk IMM Meranti ini, alhamdulillah IMM Meranti ini kita kemarin baru selesai Darul Arqam gitu kan, baru selesai Darul Arqam dan pembentukan cabang karena sudah lama gitu kan cabang Meranti vakum. Alhamdulillah kemarin sekaligus muscap terpilihlah Adinda Hafizan. Adinda Hafizan ini salah satu alumni UIN Suska. Beliau Usuluddin juga, Ustaz. Usuluddin juga mungkin pernah masuk juga di sama Ustaz gitu kan. Selaku dosennya gitu. Kemungkinan. Kalau Hafizan silahkan say hello gitu kan, atau bisa memperkenalkan diri sama Narsum sebagai ketum PC IMM Meranti. Peredaran darah tuh kurang lancar itu kan. Iya, terima kasih Daus informasinya. Selamat ya kepada Hafizan. Ya, silakan Hafizan. Mudah-mudahan bisa membawa IMM Meranti lebih baik lagi. Ya. Sementara untuk di Meranti ini luar biasa pergerakan Ustaz. Alhamdulillah beberapa waktu kemarin ini AMM Meranti Angkatan Muda Muhammadiyah itu IMM turun, IPM dan Nasyatul Asia turun ke Nerlang Ustaz. Nerlang ini merupakan desa tertinggal gitu kan, desa yang memang jauh masuk ke dalam, salah satu pulau juga di Meranti. Di situ masyarakat di situ masih paham animisme, Ustaz. Masih paham namanya menyembah pepohonan gitu. Nah, AMM turun ke sana untuk memberikan sembako buat kawan-kawan yang ada di sana, pembagian di sana juga itu merupakan dakwah awal gitu kan dari AMM Meranti kepada Nerlang. Itu sangat kita apresiasi gitu kan kepada pengurus cabang IMM Meranti gitu kan bisa berkontribusi ke masyarakat terhadap dakwah yang kita tahu Ki Haji Ahmad Dahlan gitu kan berdakwah di segi pendidikan dulu gitu kan untuk mengajarkan ke anak-anak yang memang sangat membutuhkan nanti pendidikan. Nah di situ kita IMM, AMM berkontribusi di sana. Insya Allah Februari ini informasinya pelantikan dan nanti ada pelepasan relawan juga nanti kita dari IMM untuk berdakwah di Nerlang. Ada sekitar 56 kakak gitu kan, ada 56 kakak di Nerlang itu sangat luar biasa jarak tempuhnya. Malahan kemarin informasi dari IZI, informasi dari IZI itu pernah turun ke Nerlang itu, tetapi tidak lama gitu. Tidak lama karena apa? Sudah berjalannya pengajaran di Nerlang, tetapi pertengahan teman dari IZI ini datang dan mengucapkan takbir. Takbir, Allahu Akbar. Nah, di situ kepala suku Nerlang itu ataupun di daerah itu langsung mengusir dari pihak IZI. Nah, itu dari pihak IZI nyampaikan sama kami kemarin nih, karena mereka kan tidak ada tidak bertuhan gitu kan, tidak bertuhan, tetapi KTP mereka itu tercantumkan Kristen gitu kan, tercantumkan Katolik gitu. Dan informasinya sama AMM itu ada 2 kakak yang Islam, Ustaz. Nah, mungkin pergerakan AMM ataupun IMM nanti ke depannya kita akan turun nanti ke Desa Nerlang untuk pengabdian diri
dan pengajaran lah gitu ke Nerlang itu, Sa. Jadi Daus ya, bagus, alhamdulillah itu. Jadi Ustadz kan ayahanda ini kan juga pembina dari komunitas mu'alaf yang ada di Siak, ya, di desa apa namanya, di dusun Penyenak ya, di kecamatan Sungai Apit. Itu ada mu'alaf dari suku Akit, ya, suku Akit itu. Nah, jadi kita juga harus punya strategi dalam mengemban risalah dan misi dakwah kita. Kalau kita langsung ya teriak pekik takbir, ini nanti kurang produktif ya. Jadi dakwah kita perlahan-lahan dulu, kita lihat dulu bagaimana psikologis mereka, karena di Meranti dan Siak itu terutama pada suku Akit ya, suku pedalaman itu punya karakter yang sama ya. Kita juga harus bisa masuk ya kepada bagaimana dunia mereka terlebih dahulu. Pekik Allahu Akbar dan takbir itu nanti itu endingnya, ujungnya ya. Kita adakan dulu pendekatan karena mereka, mohon maaf, Ustadz dulu pembina suku Akit yang mu'alaf ya, bersama ayahanda Abdul Wahid, Ustadz Santoso ya. Insyaallah nanti setelah pandemi Covid, ayahanda akan bersilaturahim ke IMM Meranti ya. Hafizan ini mahasiswa Bapak ya. Ya, termasuk skripsinya itu Ustadz yang sarankan. Ya, jadi kita pakai Muhammadiyah itu ya, Muhammadiyah dia pakai strategi. Walaupun nanti ujungnya kita akan gemakan takbir itu pasti itu. Ya, itu pasti itu. Ya, jadi pesan Ustadz kepada Hafizan, ini juga ada nih siapa tadi ya, banyak ini semua mayoritas Meranti ya, yang aktif ya, mungkin karena gawe malam ini Meranti yang handle barangkali. Jadi ini pesan Ustadz ke Hafizan ini, kita masuk dulu apa yang mereka mau ya, kita ikuti alurnya ya, kita ikuti alurnya. Jangan sampai tadi ini banyak hari ini ya doktrin yang kemudian menyimpulkan bahwa kita ini radikal. Padahal sebenarnya orang yang mengatakan kita radikal itu yang radikal. Ya. Ya. Itu takbir itu suatu hal yang yang ada dalam garis-garis panduan kita berislam itu Al-Quran. Tetapi lihat ya, kalau konteksnya kita tadi sebagaimana disampaikan Daus, kita melakukan dakwah ke komunitas-komunitas pedalaman, maka tidak pas ya, tidak cocok. Tapi kalau diskusi kita malam ini ya, ya baik, lanjut ya. Ada terganggu ya. Tapi kalau diskusi kita malam ini, Daus, kalau Ustadz melihat kalian sudah tak semangat, ya tidak ada masalah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kenapa harus dipersoalkan itu? Ya, kemudian ketika ini Ustadz Afrizal udah ngajarin radikalisme anak-anak IMM yang mengatakan itu yang perlu kita curigai. Ya, ini kan kadang radikalisme, intoleran, itu ciptaan siapa? Itu ciptaan orang-orang mereka yang memusuhi Islam.
bukan kita ya. Kita ini jelas ya. Apalagi Muhammadiyah ini mengangkat visi misi yang terukur. Kita Islam berkemajuan ya. Fokus kita bagaimana umat ini melaksanakan Islam yang sebenar-benarnya itu. Jadi Daus, Ustadz sangat apresiasi lah ya. Ini yang dilakukan oleh imawati Meranti luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar retorika kita. Ini militan ini. Ini yang militan itu. Ya. Ini Daus ini kan tidak diragukan sebenarnya militansi ya. Tapi Daus ini kan Daus ini kan harus didukung juga oleh imawati lain kan. Ya kan? Jadi pejuang kebenaran itu separuh kakinya itu di penjara ya. Begitu. Nah, ini Ustadz sengaja ini memancing adrenalin antum ya. Kita tunggulah ke depan ini bagaimana ini ya DPD IMM ini ya menjadi agen-agen ya, perubahan di bangsa ini. Terima kasih Daus. Ini Ustaz lihat ini Meranti satu tempat ya. Ini di mana ini posisinya ini? Ustaz lihat ini Hafizan, kemudian Malik, termasuk juga siapa? Hostnya ya. Wah, ini ada satu tempat ini. Di mana ini saya kira? Sekretariatnya Ustaz panjang atau Masya Allah. Sekretariat ya. Ya, tetap semangat ya. Hafizan ya. Bagaimanapun kondisi kita ya dengan segala keterbatasan tidak menyurutkan semangat juang kita untuk agama Allah. Allahu Akbar. Hafizan silakan yang lain. Ngomong dulu Hafizan. Hafizan silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Ya, silakan. Ya, Ketua. bertemu kembali walau via daring kita Ustaz. Biasanya ketemu di dalam lokal sembari membahas tafsir dengan mata kuliah Ustaz di dalam lokal. Alhamdulillah Ustaz, selesai kegiatan Darul Arqam Dasar kemarin yang diadakan DPD IMM Riau. Alhamdulillah IMM Meranti telah terbentuk kepengurusan cabang di sini, telah berjalan 1 minggu dengan kepengurusan yang baru Ustaz. Alhamdulillah. Berbagai banyak kegiatan yang kami lakukan termasuk yang dijelaskan oleh Kakanda Daus tadi, salah satunya kami turun langsung untuk bakti sosial Ustaz, di daerah pedalaman yang diterangkan oleh Kakanda Daus itu merupakan kegiatan kami yang kedua. Setelah yang pertama kali kami berkegiatan di Desa Sokop juga Ustaz. Di situ ada mualaf dan kami telah turun itu membantu dengan membagi-bagikan sembako, terus Al-Quran, pakaian muslim yang layak pakai, terus berbagai kegiatan terkait tentang kesehatan. Yang terakhir, yang kedua, event kedua yang Nerlang itu baru kami merasakan Masya Allah bahwa di Indonesia ini ada tempat yang begitu terisolir, yang kami yang tinggal di Meranti ini pun kaget gitu Ustaz, melihat kondisi Nerlang pada saat itu kondisinya banjir. Dan maaf cakap ya Ustaz ya, kami yang dari Meranti ini saja sempat kewalahan, sempat niat dakwah kami itu kendor, tapi alhamdulillah dengan semangatnya, melihat semangatnya para penduduk menyambut kami, alhamdulillah kami ikut serta semangat sampai ke tujuan dengan niat untuk mengantarkan barang-barang sembako sembari membantu para penduduk pada kala itu. Karena kondisinya di sana saat kami pergi, kami menerjang banjir Ustaz. Kalau di perjalanan kami di kala itu jalan kaki, itu sekitar 4 kilo. Terus kedalaman air yang kami arungi itu di atas lutut. Pokoknya sekira itulah kedalaman airnya. Kalau badan yang gemuk-gemuk kayak saya ini mungkin keprosok gitu ke dalam gitu sampai ke pinggang jatuhnya.
Tapi alhamdulillah semangat para teman-teman, para pejuang dakwah dari Angkatan Muda Muhammadiyah tidak surut. Insya Allah kedepannya lagi kami akan turun lagi, Ustaz. Event yang ketiga itu IMM menjadi penanggung jawab. Event pertama itu kemarin Pemuda Muhammadiyah, event di Nerlang itu Naisyatul Aisyah. Yang ketiga insya Allah IMM akan mengadakan kegiatan bakti lagi di insya Allah kalau enggak di Nerlang kembali, mungkin di tempat lain yang membutuhkan segera bantuan dari Angkatan Muda Muhammadiyah. Kami meminta doa dan support dari Ustadz. Semoga kegiatan kami IMM dan AMM di Meranti tetap konsisten di jalan dakwah sehingga menciptakan Muhammadiyah yang berkemajuan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih, Hafizan. Mudah-mudahan diberikan Allah SWT kemudahan ya, dan pastinya kami akan membantu, tidak mungkin tidak membantu ya. Ini harus diekspos ya, bahwa kita ini juga peduli ya. Kita tidak pada tataran pemikiran saja yang mengkritisi persoalan-persoalan kebangsaan, tetapi juga pada tataran realitas dan aksi sosial ya, peduli tentang kondisi keumatan juga menjadi fokus kita ya. Sehingga tentu orang atau mereka siapapun lah ya menilai kita itu tidak pada aspek-aspek yang nalar dan pemikiran saja, tapi juga pada aspek bakti sosial, peduli umat itu yang juga menjadi bagian penting bagi kita ya. Ini luar biasa sekali, Hafizan PC IMM Meranti, selamat ya, selamat berkhidmat ya untuk umat, ya. Selamat berjihad untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu moderator tadi mana? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita... Ya, barangkali cukup ya. Ya, baiklah, Imawan dan Imawati sekalian. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan menyimpulkan hasil webinar kali ini. Yang pertama, kita itu harus menjadi orang-orang yang kritis, serta menjadi kelompok orang-orang yang memuliakan dan mencintai Nabi. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang taat, bukan orang-orang yang fasik. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang tidak melakukan kezaliman. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Afrizal Nur MIS dan juga seluruh Imawan dan Imawati yang telah berpartisipasi dalam acara webinar Kata Fakur kali ini. Akhir kata, saya sebagai moderator undur diri. Apabila terdapat kesalahan dan kesilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang terima kasih Hafizan Daus ya. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga nanti dilihat video kajian ini di YouTube akunnya DPD IMM Riau Official. Silakan kawan-kawan subscribe juga ya, like, komen. Siap. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir. Insya Allah nanti pertemuan keempat itu nanti kayak ada dari PC IMM Duma yang akan menjadi penanggung jawab kajian tafsir Al-Quran ayat 8 sampai 10. Nah, kita ralat untuk pertemuan ini ayat 5 sampai 7 ya teman-teman ya. Di flyer itu ada kesalahan redaksi. Mungkin itu informasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa, terima kasih Adrian, dan teman-teman lain. Izin live semua ya.